Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan rasa syukur pada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, tentunya nikmat iman dan nikmat sehat. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak yang hebat, anak-anak yang rajin belajar dan insya Allah pemilik masa depan yang gemilang. Hari ini Bapak akan membahas ulangan harian yang kemarin. Tidak semua saya bahas hanya soal yang kalian banyak salah. Dan sekaligus yang kedua, Bapak umumkan bagi kalian yang remet dan atau yang kemarin sakit sehingga harus susulan, nanti susulannya akan Bapak buat di luar jam pelajaran, waktunya bebas, nanti soal Bapak share. Kalian boleh mengerjakan di hari itu, tapi waktunya bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Seperti biasa, remedial nilai maksimalnya adalah KKM. Nah, untuk yang tidak remedial, Bapak belum berikan tugas pengayaan atau tugas tambahan untuk meningkatkan kreativitas, nanti digabung setelah 2 bab, baru yang tidak remedial ada tugas kreativitas pengayaan. Baik, Bapak, langsung saja Bapak akan share screen untuk PowerPoint hari ini. Apakah sudah tampak, Nak, share screen Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, kita mulai. Tolong yang belum buka kamera untuk buka kamera karena tampil di desktop Bapak atau di PC Bapak kan bervariasi. Karena nanti akan masuk ke YouTube yang jadi kurang bagus kalau tidak tampil kamera. Oke, langsung saja. Bapak akan membahas dari soal yang ini kemarin soalnya pasti di kalian ngacak ya posisinya. Untuk soal yang tertulis seperti ini kalau di file aslinya soal nomor 2. Biasanya yang boleh kalian catat adalah soal-soal yang sering Bapak bahas ini pasti nanti di mid semester atau ulangan semester akan berulang muncul kembali, minimal serupa. Jadi mohon kalian cermatin betul, jika nggak paham ditanyakan. Bisa kita mulai, Nak? Udah siap? Halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Untuk soal seperti ini, berarti pembahasannya adalah konsepnya diperhatikan. Ini kan ada soal 3 akar 50 dikali akar 80 dibagi akar 200. Berarti kalian boleh langsung saja 3 akar 50 kali akar 80 dibagi akar 200. Warna merah tampak nggak, Nak, di kalian? Tolong jangan coret-coret. Coba Bapak ganti warna biru. Berarti posisinya menjadi boleh ditulis lebih terlihat warna merah atau warna biru? Sama-sama belang, Pak, gitu. Jadi Kenapa? nggak kelihatan jelas, Pak, dua-duanya. Kalau gitu Bapak ganti slide-nya dulu ya. Tolong Dava jangan coret-coret di slide. Bapak tutup dulu, Nak. Bentar, Bapak ganti slide-nya dulu.
Sebentar. Oke, baik, kita coba lagi. Sudah nampak kembali, Nak? Sudah, Pak. Kalau seperti ini lebih kelihatan tidak? Kita mulai dulu. Oke, tadi pembahasannya. Sekarang tampak tidak? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjutkan. Berarti pembahasan untuk soal ini, yang soalnya adalah 3 akar, ini kan soalnya 3 akar 50 kali akar 80 bagi akar 200. Kita bisa langsung seperti ini, 3, jadi boleh nih dalam bentuk panjang ya. Karena sama-sama akar, boleh tulis satu-satu dulu, akar 50 kali akar 80, 200-nya ditulis dalam bentuk bagi di bawah, akar 200, sehingga selanjutnya menjadi 3, akarnya kita panjangkan, itu 50 kali 80 dibagi 200. Otomatis dengan seperti itu, dengan mudah kita bisa, nolnya bisa kita saling bagi. Ini kita saling bagi, seperti ini. 2 juga dibagi dengan 8, ketemu 4, berarti hasilnya adalah 3 akar berapa, Nak? 3 akar 5 kali 4. Akar 4 adalah 2, berarti 3 kali 2 akar 5, berarti hasil akhirnya adalah 6 akar 5. Ada pertanyaan? Tidak usah dicatat, nanti slide-nya Bapak kirim. Ada pertanyaan? Oke. Bersuara, Nak. Ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bentuk yang seperti ini. Berarti bentuk seperti ini pembahasannya. Yang tidak rasional yang mana? Ini kan ada 16 dibagi 5 min akar 17. Yang tidak rasional yang mana, Nak? 5 min akar 17. Oke, yang tidak rasional adalah 5 min akar 17. Berarti sekawannya dia berapa? 5 plus akar 17. Berarti sekawannya adalah 5 plus akar 17. Sehingga soal ini bisa kita kerjakan tinggal dikali berapa, Nak? Dikali 5 plus akar 17, yang atas 5 plus akar 17. Jadi penyebut dikali dengan 5 plus akar 17 karena dia sekawan, otomatis pembilang mengikuti. Karena pecahan, apabila penyebutnya dikali dengan A, otomatis pembilangnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Berarti hasilnya bisa kita lanjutkan. Pembilang tulis seperti apanya dulu, apa adanya dulu, 16 dikali 5 plus akar 17. Sementara penyebutnya kita ingat kemarin, kalau ada bentuk A min B dikali bentuk A plus B, hasilnya apa, Nak? A min B. Hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Diingat. Berarti ini A-nya berapa dalam kasus ini? A-nya adalah 5, B-nya adalah berapa? Akar 17. Nah, berarti menjadi 5 kuadrat min akar 17 kuadrat. Berarti sama dengan, biarkan dulu 16 dikali 5 plus akar 17 dibagi 25
dikurang 17. Berarti hasilnya 16 dikali 5 plus akar 17 dibagi berapa? 25 kurang 17 adalah, berarti bisa disederhanakan 16 dibagi 8, 8-nya 1, 16-nya 2. Berarti hasilnya 2 dikali 5 plus akar 17. Hasil akhirnya adalah 10 plus akar plus 2 akar 17. Mohon maaf, yang remedial silahkan jika nggak paham bertanya. Yang sudah tidak remedial kita ingat, kemarin saya benar sengaja atau tidak. Kan tadi Bapak tekankan, soal yang sering Bapak ulang-ulang seperti ini adalah indikator nanti di PTS pasti akan keluar kembali. Jadi tolong dicatat, nanti kalau mau PTS kalian nggak usah nanya, Pak, kisi-kisinya apa. Catat aja soal yang Bapak ulang-ulang dibahas, khususnya habis ulangan Bapak bahas, itu otomatis akan keluar kembali. Berbeda sedikit saja. Bisa dipahami ya? Jadi tidak perlu ribut nyari kisi-kisi, soalnya nggak akan beda jauh. Bagaimana? Yang kemarin mungkin masih kurang beruntung remedial, sudah memahami? Oke, Bapak anggap sudah. Bapak selalu terbuka, Nak. Jika kalian mungkin sedikit malu atau masih tidak nyaman bertanya di Zoom, boleh bertanya secara pribadi, japri Bapak. Di jam-jam yang Bapak katakan bebas. Tetapi kalau Bapak lagi mengerjakan kerjaan sekolah, pasti akan Bapak bahasnya agak terlambat jawabnya. Tapi pasti Bapak bahas. Dan kamu ulang kembali, Pak, tadi saya nanya gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Soal yang seperti ini, berarti pembahasannya, Pak mulai dari sini. Untuk soal yang 36, kita ingat konsepnya. 36 itu kalau kita sederhanakan berapa pangkat berapa? Pangkat 2. 6 pangkat 2. Berarti soal 36 pangkat 2/3 dipangkat kembali 3/4 bisa kita tulis menjadi yang pertama adalah 6 pangkat 2 karena 36 6 pangkat 2 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan kembali adalah 3/4. Kalian pasti ingat konsep berikutnya, apabila ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya A pangkat berapa, Nak? M kali N. Bagus, M kali N. Berarti soal ini tinggal menjadi 6 pangkat 2 kali 2/3 kali 3/4. Sehingga kita tinggal menghitung dengan menyederhanakan. Otomatis 3 dibagi 3. 4/3, 1 ya kan? Yang ini 2 kali 2, 4. Hasilnya yang bawah berapa? -1. Berarti hasil akhirnya adalah 6 pangkat berapa, Nak? Tinggal 6 pangkat berapa? Ayo. 1. 1 pagi -1 ketemunya berarti -1. Berarti hasil akhirnya adalah 1/6. Kenapa seperti itu? Kita ingat kalau A pangkat min N, salah di situ ya kemarin. rumusnya 1/A pangkat N. Kenapa? Yang mau bertanya, kemarin salahnya di mana? Di sini ya? Oke. Silakan yang mau bertanya, ini konsepnya. Jadi selalu kita kembalikan ke rumus-rumusnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Halo? Boleh lanjut?
Bapak mengutamakan bukan tidak menghargai yang kemarin dan nilainya bagus, tapi Bapak utamakan di saat pembahasan ulangan harian gini yang kemarin kurang beruntung, nilainya masih di bawah KKM, aktif. Karena semua siswa punya hak untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Bukan hanya KKM, harus di atas KKM. Dan Bapak yakin kalau serius dan fokus, pasti itu akan sampai nilai yang maksimal. Oke, Bapak lanjutkan dulu, karena sambil menunggu belum ada yang bertanya. Nah, ini yang soal tersulit. Soal yang sulit cuma satu ini, tapi beruntung kalian. Karena Bapak salah klik kunci, sehingga akhirnya nanti semua nilai kalian kemarin Bapak tambah lagi. Kan kemarin udah ada bonus 1, tapi terakhir Bapak cek ternyata soal ini Bapak salah klik kunci. Sehingga akhirnya nilai kalian yang kemarin Bapak share, semua Bapak tambah 5. Jadi dapat nilai, kecuali yang udah 100 ya, Bapak nggak kurangin. Nggak mungkin Bapak tambah 105. Yang nilainya 90 ya jadi 95. Yang nilai 95 jadi 100. Yang nilainya kemarin 75 berarti sudah tidak remet. Bisa dipahami, Nak? Karena ini kemarin Bapak salah klik kuncinya. Oke, untuk soal ini perhatikan. Fokus betul. Soal seperti ini berarti pembahasannya, kita mulai dari sini. Tolong semua fokus, ini dari 20 soal, inilah soal yang tersulit sebenarnya. Sebelum pembahasan, Bapak ingin mengingatkan konsep pembelajaran waktu kalian SD maupun kelas 1, kelas 7 dan kelas 8. Kalau ada bentuk A kali B ditambah bentuk A kali C, ini boleh ditulis menjadi bentuk A dikali B tambah C. Ingat konsep ini, Nak? Namanya konsep apa? Ayo jawab, konsep apa, Nak? Salma Naura 9B boleh menjawab. Konsep apa, Sal? Distribusi bukan sih Pak, atau asosiasi? Asosiasi. Kalau dari kiri ke kanan asosiasi, kanan ke kiri adalah distribusi. Ini konsep pertama, Pak ingatkan dulu. Konsep kedua yang di pembelajaran sebelumnya, kalau kita punya A dikali B tambah C dibagi D dikali B tambah C, ini yang boleh dicoret yang mana, Nak? B tambah C. Nah, kalau ada seperti ini boleh dicoret ini. Nah, berarti hasilnya adalah A per D. Paham? Ini konsep utama. Catatan ketiga, ini konsep yang salah. Kalian sering pernah salah, ini ada seling perilaku salah. Konsep kesalahan. Sering kalian lakukan seperti ini. Lakukan hal seperti ini, konsep salahnya. Bentar. Ada konsep salah seperti ini. Biasanya kalian ada soal seperti ini. 8 ditambah 10 dibagi 4. Dibagi 4. 8A tambah 10B. Sering kalian salah, ini aja kalian coret. Sehingga hasilnya dengan PD-nya ditulis 2A tambah 10B. Ini salah. Diingat ya, ini tidak boleh. Paham? Yang boleh yang atas, yang nomor 2. Jadi ini sengaja Bapak uraikan karena masih Bapak lihat sering kesalahan berulang seperti itu. Jadi mohon diperhatikan betul. Maaf. Oke. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Berarti
untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat juga konsep yang baru kita dapatkan. Konsep berikutnya yang keempat yang baru kita dapatkan pada konsep eksponen. Ini berarti kita buat menjadi, ini pangkat yang atas, yang pembilang pangkat paling kecilnya berapa? Pangkat kecilnya adalah 24. 24. Berarti kalau 5 pangkat 26 kita tulis menjadi 5 pangkat 24 harus dikali berapa? Supaya jadi 5 pangkat 26. 5 pangkat 2. Bagus. Berarti 5 pangkat ini bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 24 dikali 5 pangkat 2, ini dari konsep ini, ditambah 5 pangkat 24 dibagi 5 pangkat 24 adalah 1. Ini dari konsep ini. Yang penyebutnya berarti menjadi 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 2 ditambah 1. Sampai sini yang mau bertanya silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Karena kalau sampai sini kalian sudah paham, ke bawahnya langsung ketemu. Bapak izin minum ya, Nak. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, berarti ini tinggal menggunakan konsep nomor 2. Terlihat nih dalam kurung udah sama, tinggal dibagi. Nah, apabila dibagi berarti tinggal 5 pangkat 24 dibagi 5 pangkat 23. Dengan sangat nyaman kalian akan menentukan yaitu 5 pangkat 24 dikurang 23. Berarti hasilnya 5 pangkat 1, hasilnya 5. Jadi jawabnya C. Saya mau tanya. Ya, silahkan. Siapa nih yang tanya? Yang nanya siapa? Nul nih, Marial. Iya. Ya, oke, apa? Kenapa itu nggak bisa diubah jadi 5 pangkat 26 per 5 pangkat 25 ditambah 5 pangkat 24 per 5 pangkat 23? Oke, pertanyaan satu di bawah ini. Apa pertanyaannya? Kenapa tidak boleh tulis gimana, Nak? Kenapa Menjadi nggak apa? boleh ditulisnya jadi pecahan gitu? Misalnya 5 Yang atas berapa? 5 pangkat 26 per 5 pangkat 25. 5 pangkat 25 ditambah tambah 5 pangkat 24 per 5 pangkat 23. Oh, enggak. Oke, ini kesalahan keempat yang sering terjadi. Tidak boleh, Nak. Dalam pembelajaran pembilang, kalau pembilangnya ini adalah 5 pangkat 26 dan 5 pangkat 24. Penyebutnya berapa, Mariel? Penyebutnya kan ini. Penyebut dalam bilangan pecahan adalah satu kesatuan. Yang boleh dipisah dalam bilangan pecahan adalah pembilang. Konsep keempat dari pelajaran SD, ini konsep keempat. Kalau saya punya 1/2 tambah 3, ini tidak boleh ditulis menjadi 1/2 ditambah 1/3. Karena kenapa? Lihat 1/2/3 itu kan sama dengan 1/5 kan? Betul? Mariel? Betul, Pak. Apakah ini sama dengan ini? Berbeda, Beda kan? Pak. Nah, itu konsepnya. Jadi jawabnya simple. Jadi yang seperti ini terima kasih sudah bertanya. Semoga yang bertanya paham, yang lain jadi makin ngerti. Karena pada dasarnya, nah untuk matematika konsep dasar itu ada di SD sama SMP sampai kelas 7. Maksimal kelas 8 untuk persamaan garis. Nanti kalau SMA nambah sedikit. Di saat kapanpun kalian ketemu matematika atau statistik, jika kalian bingung apakah ini boleh dirubah atau tidak secara aljabar, kembalikan pada pemahaman aljabar SD. Di saat itu sah seperti ini tadi, ini boleh nggak ya? Ngeceknya seperti ini. Kalau saya cek begini, ternyata ini 1/5. Padahal ini 1/2 tambah 1/3 hasilnya adalah dia tidak sama. Karena kalau 1/2/3 kan harus kita bikin per 6, dia jadinya 3 tambah 5.
5 kan? Jadinya dia adalah 8/6. 3 tambah 2, maaf. Jadinya dia 5/6. 1/5 berbeda dengan 5/6. Karena berbeda, berarti konsep ini tidak bisa kita gunakan. Jadi cara ngujinya begitu. Itu namanya dalam bahasa matematika adalah seluruh konsep matematika harus diuji dengan konsep aljabar. Karena pasti kalian pernah didengar dari Bapak Ibu guru kalian sebelumnya, baik di SMP 252 maupun di SD, bahwa matematika adalah ilmu utama untuk seluruh pelajaran. Tapi ratunya matematika adalah aljabar. Artinya seluruh disiplin ilmu matematika harus diuji kebenarannya dengan konsep aljabar. Aljabar seperti ini, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Gimana Mariel? Bisa dipahami, Nak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Yang lain nggak apa-apa. Ini selalu pahami, Nak, ya. Setiap Bapak ulangan, Bapak selalu katakan kalau KKM kita 80, artinya kalau soalnya 20, 16 soal itu standar biasa. 2 soal agak meningkat sedikit, dan hanya maksimal 2 soal yang Bapak bikin relatif harus berpikir. Sehingga apabila kalian serius mengikuti pembahasan dan pembelajaran yang Bapak berikan, seharusnya tidak ada yang di bawah KKM. Karena Bapak tidak akan mengeluarkan soal yang jauh dari apa yang Bapak bahas. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, bentuk seperti ini. Simple, tapi kadang kalian tertipu. Tapi alhamdulillah ada banyak yang nggak tertipu. Tapi masih ada. Pembahasannya adalah berarti dipisah dulu. Tadi tertulis 4 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 4 pangkat min 2. Ini boleh kalian bongkar dulu. Langkahnya bisa 2 cara. Boleh dibongkar dikalikan, boleh yang dalam. Tetapi kalau kita mengikuti kaidah penulisan matematika dan bahasa Indonesia, kalau ada tanda dalam kurung, berarti proses pengerjaannya di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Meskipun tadi Bapak katakan, jika langsung dengan pangkat luar boleh. Jadi kalau mau langsung ini menjadi 4 min 3 kali min 2, terus dikali 2 pangkat 4 kali min 2, boleh. Atau dalam kurung dulu, berarti ini menjadi 1/4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 pangkat min 2. Boleh, Bapak ngikutin yang aturan di dalam kurung dulu. Berarti ini bukan 43 ya, 4 pangkat 3. Berarti menjadi 1 per. Kita tahu persis 4 itu adalah 2 pangkat 2, maka 4 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 6. Ini menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya menjadi 1/2 pangkat min 2, karena 4 dikurang min 6, jadi min 2 pangkat min 2. Berarti hasilnya jadi berapa, Nak? Kalau seperti ini? 4. Ini naik lagi boleh nggak? 2-nya naik boleh nggak? Jadinya berapa ini? 2 pangkat berapa? 2. Ya? 2 pangkat? 2 dikali? Min 2. Berarti hasilnya? 2 pangkat min 4. 2 pangkat? Coba kita cek, ada nggak yang salah? Berarti hasilnya berapa? 1/16. Atau kalian dengan cara sebelah kanan kalian teruskan, itu juga boleh. Ini cara yang kanan ini juga boleh kalau mau diteruskan. Kalau diteruskan jadinya berapa? Ini pangkat berapa? 6. 6 dikali 4 pangkat berapa? Min 8. Min 8. Berarti hasilnya 4 pangkat berapa? Ini kan? Berarti 4 pangkat min 2. Berarti 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. Sama. Boleh.
Boleh milih kiri, boleh milih kanan. Sah karena soalnya pilihan ganda. Bisa dipahami? Jadi ketemunya adalah yang C. Ada pertanyaan? Ini saya kangen suara anak laki-laki. Mana perwakilan laki-laki? Perwakilan laki-laki 9A. 9A siapa aja ya? 9A, paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. 9B, laki-laki yang jawab, gantian. Paham, Laki-laki. Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. 9C, yang merasa laki-laki bersuara. 9C, anak asuhnya Mariel Noelni. Siapa aja Noelni? 9C laki-lakinya Noelni. Banyak, Pak. Mana suaranya nggak ada. Yang ini pada pakai lakban kali ya, yang laki-laki. Oke, padahal belum gosok gigi bersuara juga nggak kelihatan. Lanjut, karena nggak ada yang bertanya. Nah, ini yang berikutnya. Ini yang lebih mudah sebenarnya. Tapi biasanya kenapa masih ada siswa yang belum maksimal? Bapak kasih trik dalam mengerjakan soal. Trik pertama adalah di saat mengerjakan soal, kalian jangan berpikir kalian harus dapat nilai 100. Enjoy aja, itu triknya. Kalau kalian terbebani malah nggak fokus, itu satu. Terus yang kedua, ini yang penting. Jangan terbawa oleh kondisi soal sebelumnya. Kadang di saat soal sebelumnya susah, muncul soal sesudahnya gampang, kalian masih terbawa sehingga berpikirnya dengan cara yang susah. Akibatnya malah pusing sendiri. Padahal soal ini relatif kategorinya paling mudah yang ini. Kenapa? Ya, ini tinggal langsung saja 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat berapa? Min 6 dibagi 2 pangkat 2. Berarti tinggal 2 pangkat 9 ditambah min 6 dikurang 2. Berarti ketemunya berapa? 2 pangkat berapa? Berapa, Nak? 9 tambah min 6 berapa? 2 pangkat 1, Pak. Iya, ketemunya ini kan ketemu 3, tinggal 3 dikurang 2, ketemu 1. Berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Ya kan? Ini kan soal paling mudah sebenarnya. Cuma kadang kan soal yang mudah adanya di antara soal yang susah. Ini yang membuat, waduh, habis susah udah panik. Nah, itu yang hati-hati. Nah, kalau Google Form kan kita sulit memilih soal mana yang mudah dulu. Karena teracak by system. Betul? Gitu kan posisinya. Oke, ini murni kita tinggal, kalau soal ini kan murni kalian menggunakan konsep yang pertama saja dan konsep yang kedua. Kan kita tidak punya konsep berkali-kali, tidak bosan-bosannya Bapak menulis kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya A pangkat M dikurang N. Penting cuma pakai itu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Pak lanjutkan. Nah, ini yang lumayan berpikir sedikit. Karena pembahasan biasanya menggunakan akar, sekarang soalnya Bapak tuker menggunakan kuadrat. Untuk soal seperti ini, berarti pembahasannya sebenarnya kita hanya menggunakan konsep adalah apabila ada persamaan, ruas kiri kita pangkatkan, maka ruas kanan juga dipangkatkan. Jika ruas kiri kita akar, ruas kanan kita akar. Soalnya adalah 2x plus 1 kuadrat sama dengan 225. Berarti untuk menghilangkan bentuk kuadrat, kalau ingin x kuadrat menjadi x harus diapakan? Ini harus kita akar. Karena akar x kuadrat hasilnya adalah x. Contoh, akar 2 kuadrat hasilnya berapa?
Ini kan hasilnya akar 4 sama dengan 2. Akar, misalkan akar 16. Akar 16 itu kan sama dengan akar 4 kuadrat, berarti sama dengan 4. Ini konsepnya. Berarti ini supaya akarnya hilang, ruas kanan dan ruas kiri harus kita akarkan. Jadi dua-duanya ini harus kita akar. Kalau kita akar, berarti posisinya menjadi, kalau ditulis lengkap, menjadi akar 2x plus 1 kuadrat sama dengan akar 225. Berarti hasilnya menjadi 2x plus 1 sama dengan akar 225 adalah berapa? 15. Bagus. Berarti 2x sama dengan berapa? 15. Ini ke kanan jadi berapa? Min 1. Berarti 2x sama dengan 14. X-nya adalah 14 dibagi 2. Maka kita dapatkan X sama dengan 7. Paham? Paham, nak? Ingat nih, ini hati-hati nanti kalau keluar lagi mid test bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik, Bapak lanjutkan. Ini yang kemarin bonus. Ini kemarin kalian nggak ada jawaban, yang kemarin jadi bonus karena ini nggak ada jawaban semua. Kalau soal seperti ini, pembahasannya tinggal jadikan bentuk kurung dari yang paling dalam. 729 itu 3 pangkat berapa? Ayo, Ken boleh jawab. 329 3 pangkat berapa, nak? 4. 3 pangkat 4, betul? Betul? Yang lain boleh meluruskan, betul nggak 729 3 pangkat 4? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ya? 3 pangkat 6, Kak. 6 4? 6. 6 ya. Pangkat 6. Mengeceknya tinggal begini aja. 3 kali 3 kita cek bareng-bareng yuk. Ini berapa? 9. Kali 3 berapa? 27. Kali 3 lagi baru berapa? 81. Kali 3 berarti berapa? 243. Kali 3 baru ketemu 729. Berarti dari sini kita mulai dari kurung paling dalam. 729 3 pangkat 6. Salah nulisnya, ntar kamu bingung. Bawa tulis di bawah. 3 pangkat 6. Karena akar berarti pangkat setengah. Akar lagi dikurung lagi pangkat setengah. Akar lagi kurung lagi pangkat setengah. Berarti hasilnya tinggal apa tadi? Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya apa tadi? M kali N. Nah, betul. A pangkat M kali N. Berarti tinggal bagaimana nih? 3 pangkat 6. 6 kali setengah kali setengah kali setengah. Berarti ketemunya 3 pangkat 6 per 8 kan? Disederhanakan 3 pangkat berapa? 3/4. Pangkat 3/4. Nah, 3/4 kalau ditulis akar jadi bagaimana? 3 pangkat 3 akar 4. Kok 3 pangkat 3 akar 4? Akar itu, kalau akar itu artinya apa? Kalau akar 3 itu artinya 3 pangkat berapa? Ayo, nah, akar 3 itu artinya 3 pangkat berapa? Kanya boleh menjawab? Atau yang laki? Akmal, mana Akmal? 27 akar 4, Pak. Ini dulu, akar 3 itu 3 pangkat berapa? Biar temennya paham.
Ini kan 3 pangkat setengah kan? Betul? Betul. Benar, Nah, Pak. nah berarti kalau ini dibuat bentuk akar jadinya gimana? Kalau dibentuk akar. Akar 3, Pak. Akar 4. Akar 4 dari 3 pangkat. Akar. Ya kalau dibentuk akar yang pertama posisinya adalah ini bisa 3 pangkat 3 dari sininya 4. Gitu kan? Nyambung? Nyambung, Pak. Nah, makanya kemarin tuh bonus. Jadi kemarin tuh bonus. Jadi akhirnya totalnya bonusnya ada 2. Bisa alhamdulillah banget buat kalian. Pasti nggak apa-apa. Enjoy aja. Oke, relax, enjoy, tapi hasilnya bagus. Nah, itu konsep Pak Wawan. Tidak boleh ada rasa takut, rasa nggak berani jawab. Matematika itu yang paling mudah, nak. Oke, nanti kalau ada yang bingung boleh nanya kembali. Ya, terakhir. Ini hati-hati, pertanyaannya ini. Sebelum ke sini berarti pembahasannya adalah kita mulai dari sini. 64. Bapak tulis pojok sini, 64 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 6. Bagus. Tadi 729 udah ada kan? Tadi berapa, Nak? 3 3 pangkat 6. Berarti soalnya tinggal dalam kurung 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Gitu kan ya? Sini menjadi 2 per 3 pangkat X min 2. Kalau seperti ini sama-sama 6, boleh kita keluarkan. Jadi 2 per 3 pangkat 6 sama dengan 2 per 3 pangkat X min 2. Berkali-kali Bapak bahas, kalau sudah sama, boleh diapakan kemarin, Nak? Dicoret. Diabaikan, dicoret. Berarti hasilnya tinggal apa? 6 sama dengan berapa? X min 2. Nah, biar nggak pusing kita putar begini. Berarti X min 2 sama dengan 6. Boleh kan diputar seperti ini? Boleh tidak? Boleh ya? Berarti X sama dengan 6 tambah 2. Ketemu 8. Pertanyaannya tadi yang ditanya X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1 ya tinggal 8 kuadrat tambah 1. Berarti 64 tambah 1 hasilnya 65. Oke, bisa dipahami? Pak, saya ingin bertanya. Silahkan. Itu kan yang X min 2-nya pas dipindahin 6-nya nggak jadi min ya? Karena kenapa, Pak? Bapak cuma muter aja, bukan memindahkan, jadi, Nak. Diputer. Oh ya. Oke. Kan? Terima kasih, Pak. Oke. Karena takutnya kalau seperti ini kalian nggak biasa. Kalau Bapak sih nggak masalah. Ini kalau mau dipindahkan caranya begini. Boleh begini ya. Ini cara kedua boleh 6 plus 2 sama dengan E. Berarti 8 sama dengan E. Ini juga boleh sama aja. Sehingga E kuadrat plus 1 adalah 8 kuadrat tambah 1, 65. Jadi beda antara dipindahkan dan diputar. Ini Bapak putar aja. Karena kita terbiasa kan mengerjakan dari kiri ke kanan. Kadang ada soal kanan ke kiri, ada yang tadi miskonsepsi. Terima kasih yang bertanya, semoga yang bertanya paham, yang tidak bertanya ikut paham. Terima kasih kembali, Pak. Iya. Tolong sekali lagi, nah, Bapak nggak bosan-bosan mengingatkan, Bapak sangat terbuka, jangan pernah takut bertanya apapun. Karena bagaimanapun juga kita dalam proses belajar boleh wajib sharing, bukan hanya boleh, wajib bertanya. Bahkan wajib sharing, boleh berargumentasi jika memang ada hal yang pernah kalian baca itu berbeda dengan yang Bapak sampaikan. Makanya kunci utama rajin baca. Baik baca buku hard copy atau baca buku digital. Oke, baik. Nampaknya mau kita akhiri pembelajaran hari ini. Waktunya mepet. Seperti biasa, Bapak minta perwakilan kelas yang bertanggung jawab untuk mencatat temannya yang masuk untuk memberikan laporan ke Bapak seperti biasa.
Sebelumnya tetap Bapak butuh kalian tampilkan semua wajah kalian, mau Bapak screenshot terlebih dahulu. Bapak persilahkan untuk tampilkan wajah semua. Terima kasih. Ayo semua, mau Bapak screenshot terlebih dahulu. Dafa Amar, Azhara Sabila, dan yang lainnya, Sevina Aulia, Nurul Aisyah kok fotonya ganteng. Mana Nurul Aisyah 9A. Ayo Nurul. Nurul tertidur nggak? Nggak nyaut tidur kali nih. Nurul. Azhara, mana Nurul? Bangun, wajahnya mana? Kok wajahnya ganteng, kok bingung nih. Sevina Aulia Ramadan. Kamera saya rusak. Oke, nggak masalah. Baik ya, Bapak screenshot acak. Sekarang yang karena tampilan monitor satu tiap Zoom kan beda, Bapak. Zoom pertama di sini ada Akmal, ada Aini, Rahma, bawah ada Kalisha. Oke, Bapak screenshot yang pertama. Senyum. Terima kasih, Bapak simpan dulu sebentar. Yang kedua, ya silahkan yang kedua wajahnya. Oke. Siap senyum, 1, 2, 3. Terima kasih. Yang terakhir, siap-siap. Siap-siap yang terakhir. Yang keempat kayaknya wajahnya pada hilang. Ya, yang terakhir 1, 2, 3, senyum. Terima kasih. Pak simpan dulu biar nggak hilang. Oke. Informasi terakhir Nak, nanti di hari Senin atau hari Minggu paling keempat Senin, Bapak akan share YouTube, mungkin YouTube kalau hari ini akan Bapak share juga yang rekaman hari ini, akan Bapak share juga posisinya untuk hari